Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli zaman. La ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid na'latul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid na'latul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita semua masih dalam keadaan sehat, sehingga program majelis kita yakni tawajuh dan halal bihalal pada hari ini insyaallah bisa berjalan dengan baik. Mari kita bersalawat kepada Rasul kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam terus menerus kita sampaikan kepada beliau sebagai penghormatan kita sekaligus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kita kepada beliau yang telah mengajarkan kita semua makna iman, makna Islam. Hari ini iman Islam itu bisa kita laksanakan ajaran-ajarannya, prinsip-prinsipnya, sehingga pada akhirnya nanti kita semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni duduk kita di surga beserta nikmat-nikmatnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ada seorang sahabat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni dua-duanya ini adalah ayah dan anak. Siapa itu? Abul Abbas dan Abdullah ibnu Abbas. Nah, besok kalau kita umroh jamaah, kita bisa ziarah ke anaknya, namanya Abdullah bin Abbas. Ayahandanya namanya Abul Abbas atau Abil Abbas. Ini marak bahasa kasar amat Sayyid di sini Nabi, saudara pada saudaranya daripada Sayyid Abdullah. Punya anak Sayyid Abbas ini punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Kalau Rasulullah SAW ayahandanya adalah Abdullah. Abdullah besemeton kaca Abul Abbas. Abul Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah punya anak namanya Muhammad bin Abdullah. Nah, berarti antara Abul Abbas dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkembang jari. Nah, beliau ini adalah sahabat Nabi yang pada saat itu Nabi sudah dewasa, Nabi sudah besar, beliau masih kecil, misalnya ini masih kecil. Abdullah ibn Abbas pada saat Nabi SAW masuk ke jeding atau WC, itu beliau Abdullah bin Abbas menyiapkan Nabi air di depan pintu jeding. Tiba-tiba nara air lek depan lek jeding lek jeding si tahu Nabi SAW masuk. Maka Nabi bersabda,
Saya siapa engkau air ni? Nah, itu Nabi berkata, siapa yang menyiapkan saya air? Abdullah ibn Abbas. Lalu beliau panggil, nilai, wahai Abdullah, katanya, Abbas, sini kamu. Pas maju, Nabi meletakkan kedua tangannya di dada Abdullah bin Abbas sambil berdoa. Maka setelah Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, maka orang ini, sahabat Nabi ini, menjadi ahli tafsir, ahli hadis, ahli Al-Quran. Maka beliau sangat alim sekali. Saking manutnya kepada beliau, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diperintahkan untuk berdakwah ke Taif. Diperintahkan dakwah ke Taif. Karena tidak diperintah kembali lagi, beliau tidak kembali. Kata beliau, aku diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Taif, dan beliau tidak pernah memerintahkan aku kembali ke Madinah. Makanya beliau tidak kembali ke Madinah, lalu tetap bermukim di Taif sampai beliau meninggal dunia. Nah, ya ini ruan ketaatan para sahabat jamaah. Ya ruan ketaatan para sahabat li Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat setaat-taatnya. Ndek jak terperintah, ndek gawe. Ndek terperintah tulak, ndek gawe. Aku terperintah si Nabi li Taif, iya sudah aku di Taif. Walaupun aku meninggal dunia di Taif, enggak jadi masalah. Itu ketaatan daripada para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Makanya mereka diberkahi hidup. Tahu taat niki jamaah sekalian. Lek guru-guru disi alim, lek guru-guru disi soleh, ia tahu taat. Itu contoh daripada Abdullah bin Abbas. Maka ada hadis Nabi SAW, namanya hadis ini diriwayatkan oleh Abul Abbas, ayahanda beliau, dan Abdullah ibn Abbas. Dua-duanya ini beliau meriwayatkan hadis ini. Dua-dua ini dua anak dan ayah ini meriwayatkan hadis. Apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan ayahandanya Abul Abbas? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada satu hari saya berada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau bercerita ini. Pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi bersabda, ya gulam. Nah ini jamaah sekalian, wahai ananda. Ini berarti Nabi yang bilang ananda itu menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas pada saat itu masih kecil. Dari bentuk kalimat sabda beliau, dari bentuk kalimat hadis ini menandakan bahwa Rasul pada saat itu sudah dewasa, dengan nisannya yang Abdullah bin Abbas ini masih kecil. Sehingga panggilannya wahai ananda, wahai adinda. Ya gulam itu anak kecil artinya. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajarkanmu sekarang beberapa kalimat. Sabda Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Tetapi jamaah sekalian rahimakumullah, ini kalimat dikhususkan untuk Abdullah bin Abbas. Apakah untuk beliau saja? Tidak. Untuk umat Nabi Muhammad SAW, ruan doang untuk Abdullah bin Abbas. Dan kita semua ini jamaah sekalian berstatus Abdullah bin Abbas saat sekarang ini, karena ini kita dengar kalimat Nabi, sabda Nabi yang disampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Ingat jamaah, lamun diskusian masalah Al-Quran, kita diskusikan masalah hadis, itu para malaikat merendahkan sayapnya ngandikan Bapak Maulana Syekh, lalu malaikat ini membantu kita untuk memahami hadis-hadis Nabi, memahami ayat-ayat Allah. Maka barang siapa yang pirem hari ini mendengar hadis ini, mendengar penjelasan tiang hari ini, sesungguhnya itu mendapat sayapnya setan.
Barang siapa yang selalu membuka TikTok itu mendapatkan sayapnya nafsu. Barang siapa yang mendengar kalimat tiang niki lalu berusaha memahaminya, itu Allah bantu, Allah membantu pemahaman pelunggung melalui malaikat-malaikat yang turun, yang ada di kiri kanan pelunggung sami niki. Jamaah, apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? U'allimuka kalimatin, aku akan mengajar kamu kalimatin. U'allimuka kalimatin ay arba'u kalimat, ada 4 kalimat aku ajarkan kepada kamu. Tapi kalimat Nabi itu jamaah ilmu. Kalimat Nabi itu semuanya ilmu, karena Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah yang dikeluarkan, yang suara yang keluar dari Nabi itu dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu dari aku, firman Allah. Lamun masih dengan manusia biasa jamuni, berkemungkinan itu dari nafsu. Apalagi seninan tengomeh malik dia wahyu nun. Kalimat cemburu itu bukan kalimat wahyu. Telat doang mulai. Wahyu apa yang nih? Wahyu nih. Ule-ule dengaji lek pancor manis. Maghrib dulu. Coba ndot to pancor manis. Wahyu atau apa lek subuh lek seninan nih? Wahyu nih. Kalau Nabi SAW tidak itu. Coba pelunggum iling. Asbabul wurud itu tayamum. Itu gara-gara kalongnya Siti Aisyah hilang. Makanya semua peristiwa keluarga Nabi itu adalah contoh, dan itu yang menimbulkan hukum. Ini pernah hilang kalongnya Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah istri beliau yang paling cantik, bijen daripada Sayyidina Abu Bakar, sahabat akrab beliau. Itu Abu Bakar, wahai Aisyah, antarkan bubur ini kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Siti Aisyah pada saat itu masih kecil. Lalu baik jauh bubur Siti Aisyah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ini bubur dari bapak saya, dari abah saya. Rasul bersabda begini, aku mau yang ini. Unin njek otak bubur terjauhan, tapi Rasul bersabda aku maunya yang ini. Diambil bubur ini, pulanglah Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai anakku, sudahkah kamu sampaikan bubur itu kepada Rasul? Aisyah menjawab, sampai ya abah. Tetapi Rasul bersabda begini, apa bahasa? Itu biasa dengan ini lah mengatakan itu ada keterangan yang mau dikorek secara detail itu. Ya nih ibu nih. Hello. Ceket bahasa Inggris. Ya. Keluaran hai ini. Nah itu Nabi Siti Aisyah berkata, wahai abah, sesungguhnya buburku diterima oleh Rasul, tapi kepalaku dipegang. Aing jak berbeda dariku. Ini Abu Bakar kabul. Berbeda dariku anak bahasa. Itu Rasul bersabda, ya aku mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, ini bubur dari abahku. Maka Rasul berkata, aku mau ini. Dia pegang kepalaku, lalu dia ambil bubur. Kepala dipegang, bubur diambil. Abu Bakar jenius, sahabat Nabi yang sangat mirip karakternya. Yang kedua, yang tidak pernah meminum walau tetes
setetes khamar, yakni Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling mirip karakter dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi suka pelecing, Abu Bakar suka pelecing. Misalnya Nabi suka aparan obor situ jual lejo-lejo non timbong, Abu Bakar suka obor ini kepayu. Nabi juga suka timbung. Itu karakter Nabi sangat mirip dengan Sayyidina Abu Bakar, dan beliau adalah tidak pernah meminum barang khamar walaupun sedikit. Itu Abu Bakar jenius sekali. Bagaimana caranya, wahai anakku? Nabi bersabda, aku mau ini, pegang kepala, bubur diambil. Abu Bakar jenius, wahai anakku. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kayun suka lek kamu anak. Kata Siti Aisyah, begitu ayah ya? Iya anakku. Siti Aisyah itu berkata, apa kata ayah? Nah ini. Apa kata Siti Aisyah? Apa kata ayah? Aku nurut sebagai anak. Idi coba anak tidak nani. Baik. Melem karena kau nun anak. Dia gemes amak bimerari. Amak bimerari kaji karena kau di kau nen ben miskin ben letak ben sebek ben beret ben jering ya. Bi sugul kelengian dek anak ben rebek jelek sebek jering marun tengkulak marulan desan lah unit dekena. Arak mana model? Arak mana model? Maju. Lagu biasa jamaah silalong kebina nikin darah. Gih, semua itu adalah sami'na wa ata'na kepada ayah bunda. Mirip Siti Siti Aisyah. Oke, kita lanjut jamaah sekalian. Ngajinya pelan aja dah. Dingit terburu-buru mengaji karena dia nara MC niki kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Siti Aisyah itu umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Nabi dinikahkan dengan Siti Aisyah, maka beliau adalah sebinian Nabi yang paling mudah cemburu. Wajar. Nabi wafat umur 63 tahun. Pada saat itu Siti Aisyah berumur 18 tahun. Maka hadis yang paling banyak diriwayatkan adalah oleh Siti Aisyah, dan hadis yang paling cepat viral, yang paling cepat masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Ini rupa-rupanya ada unsur kesengajaan di sisi Allah Subhanahu wa taala menyelipkan Siti Aisyah dalam kehidupan Nabi, dalam hal kehidupan Nabi, supaya ada yang merekam jejak bagaimana hebatnya Nabi yang mulia ini, dan direkam oleh kecerdasan Siti Aisyah. Itu Siti Aisyah cemburu. Boleh tidak cemburu ibu? Boleh. Sebagaimana bolehnya tangan kiri terletak di kiri, tangan kanan terletak di kanan. Maka kalau ada orang cemburu lalu kamu marah, itu adalah manusia yang tidak biasa. Cuma yang tidak boleh adalah cemburu lalu menimbulkan perang Gaza dan Israel. Itu yang tidak boleh. Hello. Nah ini jamaah sekalian, Siti Aisyah sangat sayang. Itu Siti Aisyah dengan Nabi lomba lari, Bu. Lomba lari Siti Aisyah dengan Nabi. Waktu muda Siti Aisyah itu kode langsing solah inges, itu bibirnya tanpa skincare itu sudah merah. Makanya beliau dipanggil ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan pipi. Ide ya ampun bea semenit kan wadah chat ya si skincare ya. Ya mah. Oke, kita lanjut niki. Ini bagus sekali. Lalu pada satu perjalanan musafir, satu rombongan dengan Nabi dan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, itu kalau Siti Aisyah hilang, mengadulah kepada Rasul, wahai suamiku tersayang, ini kalong ketelang pelungguh beliang kun pancor lek toko kumalaiku.
telang. Sebenarnya bagi Nabi pira lalu itulah Nabi diberikan kekuasaan langit dan bumi, lamun emas ara-ara selai gram ja, 20 gram ja, bahkan 1 kilo, Nabi tidak peduli. Tapi beliau sayang kepada istrinya. Ugama sayangku dembe tuh telang. Angka lek niki tuh telang baru niki kelelah kepete. Itu Nabi berdiri, wahai sahabatku, ini istriku hilang kalongnya pada pete. Tepete nih mulai le Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tepete. Itu sampai Sina Abu Bakar memanggil anaknya, wahai anakku Aisyah, lamun emas masih mentian jadi ndek megama aturin jok Nabi. Laun aku beliau kamu laun si jari ama mendindek maturin Nabi. Endek ke aku ada si tepetang si semamang kan. Si Aisyah kau oleh ini. Itu Nabi tidak mau melihat istrinya kecewa. Tepete lantung mendoang pete. Ini Abu Bakar mencari juga karena menantunya adalah seorang Rasulullah, seorang utusan Allah. Pete. Tapi ini kenaitan. Tapi sa oleh asar, oleh ndek nama arah asar oleh pete. Ndek nini kenaitan. Sampai jam 5, ndek nini kenaitan. Sampai jam 5 niki darat kendaitan. Sampai setengah 6 ndek manara kendaitan. Jamaah di manara sembahyang asar. Ini orang gupuh. Wahai Aisyah, kita ini belum sholat asar. Masih baik kita suruh tepetang kalom. Kata Aisyah, harus. Ini Siti Aisyah ini kalau hidup wah luar biasa, itu gadis pinter, jenius, pecemburu, wah luar biasa. Harus kata beliau, harus kendaitan. Nah nih, angka Rasul, angka harus. Rasul semamang kan? Nah beliau juga memanjakan saya, harus. Angka lamun manjang senina itu sunnah. Pokok delik son orang senina ada toto lain yaitu ulah harana. Kalau manjakan istri itu boleh. Misal senina katuan meleng ke es krim beliang. Katuan meleng ke tetewo tuwo. Kak Tuhan meleng ke sidutang sekop si. Oke, kita lanjut jemaah. Ini apa namanya? Siti Aisyah akhirnya ndek kedaitan kalong jamaah. Ndek kedaitan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, wahai para sahabatku, kita lanjutkan perjalanan dan wahai istriku, lemak ke beliang kalong. Tetapi pas onta ini di Petures dibangunkan untuk melanjutkan perjalanan, kalong itu ada tendet si impong onte tindo. Nah ini dia kalong itu kendaitan kalong niki bahwa si endet adalah impong onte si tindo. Kalongnya sudah diketemukan ya Rasulullah, mana dia? Ini dia. Langsung Rasulullah, wahai istriku, ini kalong itu. Ya Rasulullah, kata sahabat, kita belum sholat. Nabi memerintahkan cari air. Ya pok kena menu Siti Aisyah oleh wah gua biar tepeta air yang ini kendaitan air niki baru turun perintah tayamum. Ya Rasulullah, air kamu tidak temukan, kamu boleh mengganti air itu dengan tayamum. Caranya begini. Maka Rasul mengajarkan umatnya tayamum pada saat itu. Andai kata tidak begitu, andai kata kalong Siti Aisyah tidak hilang, maka tidak akan terjadi tayamum. Nah itu hebatnya. Beliau adalah asbabul wurud atau asbab adanya tayamum.